Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga bisa berkumpul di sini di kediaman Bapak Daryanto, jadi lupa malah jadi ini kemalaman gaya kayak gini, gak ada kopinya sama sekali. Ya betul. Pak Daryanto, alhamdulillah hujan-hujan kayak gini mudah-mudahan berkah. Amin. Ya, ini mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Ustaz Hanafi tadi, al ajru bi qadri ta'ab. Mudah-mudahan pahala kita di sini lebih besar daripada hari-hari kemarin, karena kesini kita ini lebih cobaannya lebih berat Pak, dan hujan, ya enggak. Pak Daryanto pun begitu juga begitu, insya Allah. Dalam hatinya udah mikir dari tadi, ya Allah ini nyaman ya Pak. Tapi nggak masalah Pak Daryanto, mudah-mudahan ini jadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, saya agak ngebut dikit karena waktunya sudah jam berapa ini? Setengah 11. Ini panitia setengah 10. Setengah 11 saya baru ngomong. Mohon maaf nanti kalau saya pulang dicegat sama jamaah. Mohon diamankan Pak Daryanto, sekuritinya kalau dikerahkan. 3 lah nggak masalah. Biar aman saya pulang-pulang. Ya, jam setengah 11. Sampai jam berapa Pak? Jam 1. Gimana gas? Gas. Ada di warung gas. Bapak gas. Saya masuk di sini. Gas. Pokoknya kita ngaji bareng ya, sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita di sini salah satunya dalam rangka Maulid, yang kedua silaturahim Pak. Apa? Silaturahim. Alhamdulillah kita bisa mendatangi undangan dari Pak Daryanto ini sebagai bentuk rasa cinta kita, silaturahim kita kepada saudara, tetangga, kerabat. Ini adalah bentuknya seperti ini Pak. Salah satu contoh etikat saat diundang datang, itulah contoh yang baik. Pak Daryanto mengundang dari kemarin, walaupun hujan, kita sempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ya, dalam rangka satu tadi Maulid, mudah-mudahan dapat ridho yang Subhanahu wa taala. Yang kedua silaturahim, ini yang paling penting yang kita jaga. Coba kalau kita tidak datang kayak gini, hatinya Pak Daryanto kira-kira bisa lebur kira-kira Pak. Tapi saatnya kita, rasa cinta kita, rasa silaturahim kita tidak boleh putus, maka kita hujan pun akan mulai, badai pun akan terjadi. Ibarat begitu caranya, kira-kira begitu. Karena kalau kita bertetangga Pak, mohon maaf ya, kalau kita sampai sama tetangga, mohon maaf banget itu jangan bikin males datang tuh itu. Benar nggak Pak? Kita diundang di sini, kita ada gesekan, ada masalah, kita datang itu segan, benar nggak? Benar nggak? Segan. Makanya menjaga tali silaturahim itu penting, jangan sampai putus. Terus gimana Pak kalau sudah putus? Apakah terus dibiarkan begitu saja terus sampai mati? Apa disambung? Gimana Pak solusinya? Sambung. Sambungnya ini berat apa ringan atau biasa aja? Hah? Berat Pak. Omongannya gampang,
tapi ngelakuinnya itu ya, ngejalani apa? Berat. Makanya saya katakan ini, silman qata'aka wa'fu amman dolamaka wa ahsin ila man asa'a ilaika. 3 pokok ini Pak, ini gampang ngomongnya Pak, tapi ngejalaninnya siapa? Susahnya minta ampun. Apalagi masing-masing punya ego. Tahu gak Pak yang tadi saya sampaikan? Paham Pak? Halo? Oh, udah ngantuk? Halo? Itu yang di pojokannya ujung. Halo? Nah, itu tanda-tanda masih hidup, alhamdulillah. Ya, kalau yakin masih nyaut, mesti ada tanda-tanda hidup. Silman qata'aka. Sambunglah terhadap orang yang telah memutus silaturahim kepadamu. Berapa? Orang sudah mau putus silaturahim sama kita, udah tidak mau hubungan sama kita, lebih-lebih tetangga. Kok kita untuk menyambung silaturahim itu suatu yang berat. Bener, omongannya gampang. Ya udah, kalau sudah putus silaturahim sambung. Berat Pak, jujur. Tapi mau gak mau itu harus diperbarui. Tidak boleh ada terus benar. Gak boleh. Mau gimana pun tetangga itu adalah orang yang pertama kali nanti akan menolong kita. Paham? Paham Pak? Kalau kita punya apa-apa, kebutuhan apa-apa, yang pertama nolong siapa kira-kira? Saudara kita yang jauh, tetangga kita yang dekat. Maka kalau itu perbaikilah hubungan kita sesama tetangga. Nggak boleh. Jadi kalau kita sudah CS Pak, nggak usah minta tolong, tetangga juga respect sendiri. Benar kan? Nggak usah dimintain tolong, bener. Istri hamil lahiran, nggak punya mobil, tetangga yang punya mobil itu udah nawarin dulu Pak, nggak usah kita minta tolong. Udah CS. Dan beda kalau sudah putus, apa kira-kira? Bodoh amat. Hujan-hujan gini lah, tono lahiran pengen motor, bodoh amat. Alhamdulillah, syukuri kita bisa melihat sengsaranya dia. Kan gitu kira-kira. Coba kalau kayak gitu Pak, nyesek gak tuh kalau denger orangnya? Ngantem. Ah itu kan tidak baik kayak gitu. Berarti apa? Kita harus bisa introspeksi diri. Gak boleh dipelihara kayak gitu. Kalau putus sambung. Bagaimana caranya? Pelan-pelan. Ketemu di jalan, gak berani nyapa, klaksoni dikit-dikit dah. Tandanya dia mau ajak baik. Jangan cuek, jangan dipelihara kayak gitu. Besoknya lagi ketemu lagi, sapa, assalamualaikum. Tuh bedanya, nyapa. Salah, kemarin kemana coba? Kan sekarang nyapa. Besoknya lagi ronda, mau ngomong, masya Allah. Dan dikit-dikit jadi, wah, jadi bah. Iya kan gitu, lama-lama begitu caranya. Silman qata'aka wa'fu amman dolamaka, dan ampunilah orang yang pernah menzalimi kita. Pak, minta ampun itu susah, tapi lebih susah lagi apa? Memberi ampun. Minta maaf itu susah Pak. Gengsi, kalau gengsi lah susah, tapi lebih susah lagi apa? Memaafkan. Percaya gak percaya silakan. Apalagi udah omongannya nyakitin banget, bener-bener sampai sakit hati, ya kira-kira begitu. Begitu dia sadar minta maaf sama kita masih keingetan omongan dia kemarin. Kira-kira kita langsung maafin, oh iya nggak apa-apa, besok jangan ulangi lagi dah. Kayak gitu kira-kira? Apa langsung? Baru sadar kamu kan? Kemarin ngomong kayak gitu, sama saya, sampai sakit hati sampai kayak gini loh. Diceramain dulu, nggak langsung iya kan gitu. Padahal itu kalau kita mau memaafkan Pak, luar biasa pahalanya. Dalam surat Ali Imran kalau nggak salah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh
uiddat lil muttaqin. Bersegera kalian atas ampunan Allah dan surga yang seluasnya langit dan bumi, yang mana surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surga yang seluasnya langit itu dipersiapkan buat siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yang mau bersedekah, menginfakkan di saat dia lapang maupun susah, wal kadhibina al ghaidha, dan bagi orang yang menahan emosi, tidak gampang marah, wal 'afina 'anil nas, dan bagi orang yang mau memaafkan orang yang salah, Pak. Tuh, luar biasa. Masuk, Pak? Masuk, Kak? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang, cinta, suka sama orang-orang yang bisa berbuat baik. Tidak suka sama orang-orang yang tadi salah satu yang memutuskan tali silatur, apalagi sama tetangga yang akur, Pak. Benar, repot kan? Tetangga yang itu nggak akur itu susah dunia itu. Sono ketemu dia mentok, kesini ketemu dia lagi mentok lagi, ke situ ketemu lagi dia. Dunia serasa sempit. Coba kalau CS kita banyak, teman kita banyak, sono set, wah gimana kabarmu? Sini ngopi dulu. Oh iya siapa ya? Main ke sono lagi, ketemu teman lagi, sono lagi ketemu lagi temannya. Banyak CS, tapi kalau banyak musuh, nggak enak, Pak. Ya, wa ahsin ila man asaa ilaika, dan berbuat baiklah ini kepada orang yang berbuat jelek kepada kamu. Bisa, loh, orang yang berbuat jelek sama kita itu disuruh baikin. Jadi nggak boleh dibalas dengan kejelekan. Itu bisa nggak? Jelek balas jelek wajar, tapi kalau kejelekan dibalas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Bisa nggak, Bu? Bisa ora? Bisa, insyaallah. Ya, itu omongannya gampang, tapi ngejalannya apa? Susah, bener, Pak. Tapi tidak boleh dipiara, walaupun susah, tetap diusahakan seperti itu. Paham ya, Pak? Makanya menjaga silaturahim itu banyak manfaatnya. Ya, saya baca di kitab Tanbihul Mughafilin itu ada 10. Yang pertama adalah keutamaan silaturahim. Awaluha anna fi hadallahu ta'ala li'annahu amrun bisilaturahim atau li'annahu amara bisilaturahim. Yang pertama manfaat silaturahim adalah apa, Pak? Itu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah perintah sama kita untuk apa? Menjaga tali silatur, wa'tasimu bihablillah apa? Wala tafar. Jangan sampai terpecah belah. Tidak boleh. Begitu indahnya jika logika asri ini tidak ada pecah belah. Benar nggak? Semuanya kompak jadi satu, tujuan sama, visi misinya sama, ingin membangun perumahan negara asri. Luar biasa dari segi olahraganya, dari segi agamanya, dari segi pemerintahannya, semuanya bersatu padu demi apa? Kemajuan negara asri. Itu niscaya seperti kemari Pak Haji. Nah, luar biasa kalau kayak gitu. Terus gimana caranya? Ya kayak gini. Makanya forum Maulid Arba'in itu salah satunya forum mempererat tali silaturahmi. Dari RT sana, RT sini, RT situ kumpul jadi satu, barengan, jadi kenal, jadi tahu, jadi alhamdulillah. Yang kedua, manfaat silaturahim idkhalu sururi alaihim. Manfaat yang kedua adalah berbagi kebahagiaan, Pak. Silaturahim itu menjamu memberi kebahagiaan. Bapak kalau main ke rumah saudara senang gak kira-kira? Senang. Ada, Pak, saudara saya kalau di saya main tuh gak senang. Ya iya, mainmu itu tujuannya gak bener.
Kalau nggak hutang nggak main, Pak. Bener nggak? Tujuannya itu doang. Kalau nggak hutang nggak main. Begitu saudara melihat dari jauh udah tutup pintunya udah. Coba kalau bawa tenda ini harga apa gitu ya, martabak apa-apa gitu udah silaturahim. Tapi ujungnya sama. Minjem duit. Ya, konjil. Pengalaman. Aduh. Insya Allah saya enggak, Pak. Mudah-mudahan enggak ada. Beda jauh. Beda jauh. Alhamdulillah saya. Yang ketiga, manfaat silaturahim, anna fiha farhul malaikah. Silaturahim itu membuat malaikat itu senang bahagia. Malaikat, Pak, makhluk yang tidak punya salah, tidak punya dosa. Makhluk apa itu istimewanya Allah. Ya. Li'annahum yafrahuna bi silaturahim. Jadi kalau kita ada orang yang senang silaturahim, itu malaikat senang. Disenangin malaikat, Pak, bukan disenangin setan loh. Pak, disenangin siapa? Malah hamba yang tidak pernah dosa. Itu berarti kan luar biasa kebanggaan buat kita sendiri. Benar ya? Nah, iya, senangin sama makhluk yang istimewa, tidak punya dosa. Itu malaikat. Yang keempat, warabi'u anna fiha husnul tana'i minal muslimin alaihi. Yang keempat, manfaatnya adalah mendapat pujian dari saudara kaum muslimin. Senang, Pak. Orang yang menjaga kebaikan silaturahim pasti disenangi sama orang lain. Hai si A itu masya Allah, kalau ketemu tuh senyum, sapa, ini apa, senyum gitu, someh, nggak cemberut, bedek-bedek gitu. Bu, ibu kalau ketemu sama tetangga gimana? Senyum sendiri. Kacau senyum sendiri itu, ya obatnya habis. Bukan itu kan masalahnya kan? Ya, tapi ketemu ya, lagi ketemu bukan gak ada orang senyum sendiri ya, itu bahaya. Ya, itu kan jadi orang senang, betul ya? Masya Allah si itu, si ibu itu, si bapak itu kalau sama orang baik banget. Tuh, pujian Pak dapat. Alhamdulillah, bukan caci ya, pujian. Masya Allah. Yang kelima, anna fiha idkhalul ghammi ala iblis alaihi la'nah. Yang kelima apa? Silaturahim itu membuat iblis itu jengkel, Pak. Jengkel. Berarti orang yang suka memutus silaturahim itu adalah orang yang menjaga silaturahim itu membuat iblis itu sejengkel, tidak senang. Berarti kalau ada orang yang suka memutus silaturahim itu adalah ya udah, itu koreksi sendiri itu berarti. Ya, nggak tahu itu sendiri, nggak tahu juga saya. Ya, mudah-mudahan sih enggak. Alhamdulillah di kampung semua ini semuanya tercar. Akor semuanya. Masuk ya. Masuk. Alhamdulillah. Di ujung sana, ujung sini, alhamdulillah itu semuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Gak cuma yang sini juga, yang lain juga sama. Ya Pak. Yang lagi selek-selek itu, ya. Masalah pemilu udah lewat. Masalah apalagi itu udah lewat, udah itu dilupakan. Sekarang hadapi ke depan, tatap ke depan, perbaiki apa yang salah, benahi apa yang wasadisu. Yang keenam manfaatnya adalah ziyadatun fil umri, Pak. Tambah umur, tambah usia. Silaturahim itu bisa menambah umur, Bu. Dikatakan dalam kitab Tanggul Ghabil itu ada dua versi. Versinya pertama adalah orang itu memang catatannya di Lauhul Mahfuz itu umur sekian, misalkan tinggal 3 hari usianya, contoh. Gara-gara dia itu suka silaturahim, senang silaturahim, maka Allah tambahin jadi 30 tahun misalkan. Itu bisa. Ya kan takdirnya begitu, Pak. Allah bisa. Wa yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah itu bisa menghapus catatannya dan menetapkan kembali catatan yang baru, bisa Allah itu. Paham? Jadi benar-benar tambah usianya.
Ada mengatakan versi kedua adalah tetap usianya sesuai dengan catatan di Lauhul Mahfuz yang dulu. 30 tahun ya 30 tahun, saat usia 30 tahun ya innalillahi. Tapi sudah dikubur walaupun sudah mati, tetap pahalanya tetap mengalir seperti masih hidup. Coba berkahnya silatur. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada ruginya silaturahim itu. Ya. Yang ketujuh, barokatun fil rizki, berkah rizkinya, Pak. Kita yang lagi seret mungkin Pak bisa jadi rezeki kita yang lagi serat, siapa jadi siapa tahu gara-gara kita apa? Kurang menjaga silaturahim. Kata Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa insyaallahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen, yang senang dipanjangkan umurnya, diberkahi rizkinya, maka falyasil rahimahu, maka jagalah silatur. Ini yang begitu. Oke, udah. Tok. Kode. Karena kodenya mana aja. Saya tuh ini jam-jam segini itu ini Pak, apa tuh? Sensitif saya. Kita tuh udah disini kan, Bu, ya kan? Enggak bisa lama-lama. Soalnya saya ngomongnya agak cepetan ini. Coba kalau dari jam 8 Watami dan yang 8 apa? Sururul amwat, yaitu membuat orang yang sudah mati ahli kubur kita itu senang, Pak. Coba kalau keluarga anak turunnya akur, Pak. Keluarga yang atau ayah ibu yang sudah meninggal, dia senang, Pak, lihat kira-kira begitu. Sebaliknya kalau anak turunnya itu ribut, apalagi gara-gara warisan, tinggal 7 hari malah ada ribut sampai putus silaturahim. Kira-kira bapaknya sedih, ibunya sedih, kan nggak mau kita, ya nggak? Walaupun sudah ditinggal mati, tetap jaga silaturahim antar siapa? Saudara kita, nggak boleh gara-gara urusan warisan jadi malah selik-selikan semuanya, kasihan Pak ahli kuburnya. Ya, itu jangan sampai gitu. Ya, nah itu yang menjadi sering terjadi kan begitu. Tapi mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan tidak seperti itu. Yang kesembilan, manfaat silaturahim adalah ziyadatun fil mawaddah. Li'annahu idza waqala sababun minas sururi wal huzni yastami'una ilaihi wa yu'inunahu ala fa yakunu lahu ziyadatun fil mawaddah. Yang kesembilan, manfaat silaturahim adalah tambahnya rasa cinta. Tambahnya apa? Rasa cinta. Idza waqala sababun minas sururi wal husni yastami'una ilaihi. Orang yang suka silaturahim itu akan disenangi sama orang lain. Ya. Dia dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, orang-orang itu tidak usah disuruh apa yang tadi saya katakan di awal tadi. Tidak disuruh dulu nolongin, tidak usah disuruh. Orang itu udah apa? Udah inisiatif sendiri. Si itu lagi kesusahan, bantu. Baru lagi. Setangga si itu baru kesusahan lagi, bantu. Bengkel. Gara-gara apa? Silaturahim, senang silaturahim. Ziyadatul fil mawaddah. Senang tambahnya rasa cinta antar tangga, antara kita, antar semuanya itu tambah senang, Pak. Siapa coba orang yang suka silaturahim malah gak senang? Gak ada, pasti dicintai. Yang mungkin kalau enggak. Yang ke-10 yang terakhir adalah ziyadatul ajri ba'da mautihi, li'annahum yad'una lahu ba'da mautihi kullama dzakaru isam. Yang ke-10 adalah apa, Pak? Yang ke-10 adalah tambahnya pahala setelah kita meninggal, Pak, Bu. Orang yang suka silaturahim itu nanti kira-kira begini, kalau sudah meninggal, orang-orang pasti banyak yang mendoakan. Benar nggak? Meninggalnya orang yang baik itu akan membuat orang lain merasa sedih dan kehilangan. Tapi meninggalnya orang yang repotin, orang yang rusuh, orang yang suka bikin onar, meninggalnya bikin orang apa? Hah?
Senang, alhamdulillah sih itu, aduh alhamdulillah kurang satu, ya kan? Ya kerangnya udah mampus bisa kalau gitu kan? Awal kesini lagi, balik lagi. Ya. Sono lagi. Kan kita nggak bisa, nggak mau digituin kan? Kita kan maunya apa? Saat kita meninggal banyak orang yang sedih atas kehilangan kita. Makanya disebut dalam sebuah syair, waladatka ummuka ya ibna adam bakiyan wan nasu haulaka yatahakuna surura. Waf'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dohikan masrura. Jadi kelahiranmu saat engkau ibumu melahirkan, hei anak Adam, itu menangis dan manusia di sekitarmu itu tertawa senang. Benar nggak Pak? Benar nggak Bu? Kalau ada lahiran istri perempuan lahirin, wana suahaulaka, manusia senang kan? Lihatin kan? Maka dari itu faf'alina, perbuatlah untuk dirimu antakuna ida bakau fi yaumi mautika, di saat orang-orang pada nangis di hari kematianmu, dohikan masrura, engkau senang. Maksudnya apa? Kepergianmu itu membuat rasa sedih orang lain. Artinya engkau begitu diperlukan, begitu dirindukan, begitu dicintai oleh orang lain. Saking cintanya orang lain itu, saat engkau tiada, engkau mati, orang-orang apa? Sedih menangis. Jadilah seperti itu. Di saat lahir engkau membuat orang bahagia, di saat kita meninggal membuat orang sedih. Jadilah seperti itu Pak. Paham? Jangan jadikan diri kita saat kita meninggal orang-orang malah sukaria, senang, bahagia. Itu yang kebalik. Paham? Paham? Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha, astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang-kurang. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.